Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Saya, perwakilan dari pengurus Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima Demi Provinsi Maluku Utara, akan menyampaikan tausiah pada program Khazanah Pagi dengan judul Bahaya Ghibah. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, sebagai agama yang sempurna, Islam mengajak berbicara akal, hati dan perasaan, akhlak dan pendidikan. Agama yang mulia ini mengharuskan adanya peraturan-peraturan agar seseorang muslim dapat memiliki hati yang selamat, perasaan yang bersih, menjaga kehormatan lisan, menjaga rahasia pribadinya, dan dapat berakhlak mulia terhadap Rabb-Nya, dirinya sendiri dan seluruh manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka, kecurigaan kepada sebagian dari buruk sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Pesan Al-Quran ini merupakan jawaban dari fenomena yang kita lihat saat ini, yakni agar kita terhindar dari perbuatan ghibah, menggunjing, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Karena menggunjing ini menyebabkan rusaknya kehormatan seseorang, merusak hati dan ketenangan masyarakat. Perbuatan menggunjing merupakan salah satu dosa besar yang membinasakan, merusak agama para pelakunya, baik sebagai pelaku ataupun orang yang rela ketika mendengarkannya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, menggunjing orang lain tidak lepas dari salah satu dari 3 istilah yang semuanya disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ghibah, ifku, dan buhtan. Apabila yang kita sebutkan tentang saudara kita itu memang ada pada diri mereka, maka ini disebut ghibah. Apabila kita menyampaikan semua yang kita dengar, maka ini adalah ifku. Dan apabila yang kita sebutkan itu tidak ada pada diri saudara kita, maka ini dinamakan buhtan. Ghibah, menggunjing, adalah segala sesuatu yang dapat dipahami dan dimaksudkan untuk menghina, baik berupa perkataan, isyarat, atau tulisan. Ghibah juga bisa berupa penghinaan terhadap seseorang mengenai agamanya, fisiknya, akhlak dan keturunannya. Barang siapa yang mencela ciptaan Allah, berarti ia telah mencela penciptanya. Nabi SAW menyuruh pelaku perbuatan ini dengan sabdanya, "Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanan itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggibah, menggunjing kaum muslimin. Jangan pula mencari-cari aib mereka. Barang siapa yang mencari-cari aib mereka, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Niscaya Allah akan benarkan aibnya meskipun dia di dalam rumahnya."
Tentang bahaya menggunjing ini, Hasan Al-Basri rahimullah berkata, "Gibah demi Allah lebih cepat merusak agama seseorang daripada ulat yang memakan mayit. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku sebagai ahlul haq dan ahlu imam, ternyata ia melakukan perbuatan gibah, menggunjing sedangkan dia mengetahui akibat buruk perbuatan tersebut." Firman Allah Ta'ala mengingatkan, "Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, seburuk-buruk gibah yaitu menggunjing para pemimpin yang menerapkan syariat Allah, para ulama, orang-orang berkedudukan, orang-orang solih, dan orang-orang yang mengajak berbuat adil. Pelaku gibah ini merendahkan kedudukan mereka, menghilangkan kewibawaan mereka, dan menghilangkan kepercayaan terhadap mereka, mencela perbuatan dan usaha mereka, dan meragukan kemampuan mereka. Bayangkan, tidak disebut seorang yang mulia di hadapannya kecuali dia rendahkan. Tidak muncul orang yang mulia kecuali dicelahnya. Tidak pula orang yang solih kecuali dia akan menuduhnya. Pelaku gibah ini senang menuduh orang-orang yang terpercaya dan mengunjing orang-orang solih. Pelaku gibah ini menanamkan permusuhan dan membingungkan orang-orang kebanyakan, memutuskan silaturahmi dan memecah persatuan umat Islam sebagaimana yang pernah dilakukan oleh gembong kaum munafikin di zaman Rasulullah, yakni Abdul bin Ubay bin Salul. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Sungguh beruntung orang yang bisa menahan diri, tidak berlebihan dalam bicara. Sungguh beruntung orang yang menguasai lisannya. Sungguh beruntung orang yang terhindar dari menggunjing orang lain karena ia lebih sibuk mengoreksi dirinya. Dan sungguh sangat beruntung orang-orang yang berpegang kepada petunjuk Al-Quran, kemudian menghadap Allah dengan hati yang khusyuk, lisan yang jujur, dan ikhlas mencintai saudaranya. Hendaklah kita jauhi perbuatan gibah atau menggunjing orang lain. Ketahuilah, orang yang mendengarkan gibah, ia mendapatkan dosa yang sama seperti pelakunya, sehingga orang yang mendengarkan gibah tidak selamat dari dosa, kecuali jika ia mengingkari dengan lisannya atau dengan hatinya. Jikalau bisa, hendaknya ia tinggalkan tempat berlangsungnya gibah tersebut atau memutusnya dan dengan mengalihkannya kepada pembicara yang lain. Karena orang yang diam ketika mendengar gibah, maka ia termasuk bergabung dengan pelakunya. Ibnu Al-Mubarak mengerahkan, "Pergilah dari orang yang menggunjing sebagaimana engkau lari dari kejaran singa." Setiap orang memiliki cacat dan aib, kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kita jangan merasa mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain. Daripada mengurusi aib orang lain, mengapa kita tidak menyibukkan diri dengan aib sendiri dan menyibukkan dengan masabah terhadap diri sendiri? Janganlah hak dan kehormatan saudaramu. Dan sebuah hadis dinyatakan, barang siapa yang membela daging kehormatan saudaranya dari gibah, maka menjadi hak Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang membicarakan mukmin dengan sesuatu yang tidak benar adanya, niscaya Allah akan benamkan dia ke dalam kubangan nanah pada penghuni neraka hingga ia bertaubat dari perkataan tersebut.
Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berkenan di hati kalian semua. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan saya. Oleh karenanya, saya Naura Afifah Cairani Fokatea, utusan dari remaja Musola Al-Ikhlas Kayu Merah, Kota Ternate, mengucapkan banyak terima kasih kepada Prima DMI Malut yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertausiah pada program Khazanah Pagi yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga Prima DMI Malut akan semakin eksis ke depan dalam berkarya dan menampilkan calon dai dan daiyah muda Maluku Utara yang istiqomah dalam membenarkan kebaikan. Akhirnya saya ucapkan waqafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.